ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومعلمينا ولمن له حق علينا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا آمين. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم ارحمنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن وارفع درجاتنا بالقرآن ونور قلوبنا بتلاوة القرآن اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين والمظلومين في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وارزقهم فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mejanya apa sih? Enggak ada.
Udah situ aja. Yang lainnya maju merapat ya. Yang sana agak mundur kan, yang kehalang ada sana di sana mundur. Nah, agak-agak di situ, belakang situ. Nah, rapat supaya kelihatan apa? Supaya nggak tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang ar-rifqu wal-lin. Jadi pentingnya akhlak santun ya, dan lemah lembut. Santun dan apa? Lemah lembut. Jadi ar-rifqu wal-lin ya. Ar-rifqu wal-lin. Ar-rifqu itu artinya apa tadi? Santun ya. Al-lin artinya lemah lembut ya. Itu termasuk akhlak yang mulia ya, akhlak yang terpuji. Jadi tidak boleh kasar ya. Santri itu tidak boleh kasar, tidak boleh congkak ya, tidak boleh kasar dan tidak boleh apa? Congkak ya. Tidak boleh juga teriak-teriak ya. Jadi kalau manggil temannya nggak boleh kayak anak-anak jalanan ya, teriak-teriak, oi, itu nggak boleh ya. Dipanggil dengan panggilan yang sopan ya, dengan panggilan yang apa? Yang sopan. Apalagi kalau manggil ustadznya ya, apa orang tuanya juga ya, harus dengan bahasa-bahasa yang apa tadi? Yang santun ya, dan lemah lembut. Itu disebut ar-rifqu wal-lin ya. Dan Nabi SAW juga diperintahkan itu ketika mengajak ke dalam kebaikan ya. Dan ternyata rahasia keberhasilan dakwah Nabi, suksesnya dakwah Nabi itu sebab menggunakan akhlak yang mulia dan bahasa yang santun ya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Jadi dengan rahmat dari Allah engkau bisa menjadi lemah lembut, wahai Muhammad, lahum terhadap mereka. Jadi ciri khas ya orang kalau dirahmati oleh Allah itu salah satu tanda akhlaknya itu jadi santun orangnya ya, lembut, tidak congkak, tidak kasar. Itu tanda dia mendapat rahmat dari Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Seandainya engkau congkak ya, keras hati,
maka sungguh mereka akan lari, ya, kabur ya, dari sisi engkau. Jadi kalau secara tabiat manusia itu nggak seneng kalau kasar, itu nggak seneng ya, kata-kata kasar, terus kata-kata yang sombong, congkak, sikap yang egois ya, sikap yang acuh tak acuh ya, itu semua manusia nggak ada yang suka ya. Maka oleh karena itu harus apa? Harus bahasanya bahasa santun, lembut ya, lemah lembut ya. Lemah lembut itu bukan berarti lemes ya, lemes, ngantuk, terus enggak gitu. Lemah lembut itu artinya ya tetap kita energik gitu ya, semangat ya, tapi di satu sisi tidak congkak, tidak sombong. Bahasanya bahasa santun ya. Jelas ya? Itu bahasa santun itu penting ya, bahasa sopan itu penting. Punya unggah-ungguh, punya penghormatan ya terhadap orang lain ya. Nabi Musa saja ya, Nabi Musa itu ketika disuruh dakwah mengajak Fir'aun supaya masuk Islam ya, itu Nabi Musa disuruh menggunakan bahasa santun ya. Paham? Fauzi mana Fauzi? Paham nih? Nah, jadi Nabi Musa disuruh apa tadi? Mendakwai Fir'aun. Fir'aun itu kan sombong ya. Tapi Nabi Musa nggak boleh sombong juga, nggak boleh. Fir'aun itu kasar ya. Fir'aun itu kasar. Bukan kasar lagi ya, kejam ya. Di zaman Fir'aun itu setiap bayi laki-laki disembelih ya. Kejam Fir'aun itu. Jadi nggak boleh kaum laki-laki hidup di zaman apa? Fir'aun ya. Saking kejamnya. Tapi walaupun toh demikian, Nabi Musa tetap diperintahkan untuk apa? Menggunakan bahasa santun, nggak boleh maki-maki, hati-hati ya. Sekarang budaya-budaya hari ini kebanyakan orang itu suka apa tadi? Maki-maki ya. Membuli itu nggak boleh ya. Berkata-kata jorok itu nggak boleh ya. Berkata-kata sombong nggak boleh. Jadi Nabi Musa tidak diizinkan oleh Allah untuk memaki-maki Fir'aun, tidak diizinkan ya. Tapi yang diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun itu supaya menggunakan bahasa yang santun ya, tetap lemah lembut. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, kamu pergi berangkat untuk mendakwai Fir'aun. Fir'aun itu innahu tagha. Fir'aun itu sesungguhnya melampaui batas ya. Kejam tadi Fir'aun itu ya. Faqula lahu qawlan layyina. Dan katakan kalian berdua kepada Fir'aun dengan qawlan, ucapan layyina, yang lembut ya, bahasa-bahasa yang santun. Jadi ini adalah apa? Akhlak bagi setiap muslim ya. Yaitu akhlak santun ya. Tidak boleh congkak, tidak boleh kasar, emosional tidak boleh. Nah, kalau kalian sudah bisa berlatih untuk apa? Untuk santun ya, tidak congkak, itu berarti kalian telah sukses berprestasi ya. Jadi prestasi itu tidak hanya diukur nilai matematikanya bagus, tidak, tapi prestasi akhlak itu lebih tinggi nilainya ya.
kalau ingin setiap hari berprestasi ya harus menjaga apa? Sikap ya. Unggah-ungguh, sopan santun ya. Itu namanya beradab ya. Karena orang yang dilihat itu adabnya ya. Kalau pintar tapi nggak punya adab ya, biadab itu orang tidak akan suka ya. Orang tidak akan simpati. Karena Nabi SAW bersabda, innahu man u'tiya hadzahu minar rifqi faqad u'tiya hadzahu min khairi dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang yang diberikan bagian dalam kehidupannya, akhlaknya itu diberikan oleh Allah ya, jadi pribadi yang santun tadi ya, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Kaya nggak kira-kira kalau diberikan dunia seisinya, akhirat seisinya? Kaya nggak? Kaya. Jadi kekayaan itu jangan dilihat dia punya harta banyak, tidak. Tapi kekayaan sesungguhnya itu adalah kekayaan akhlak gitu ya, kepribadian. Ya kan? Jadi kalau kalian itu sudah bisa menjaga sikap ya, dan membiasakan diri untuk menjadi orang yang santun tadi, sopan gitu, maka sesungguhnya kalian telah diberikan kekayaan dunia seisinya dan akhirat apa? Seisinya. Itu namanya akhlak santun ya. Jelas ya? Dan orang yang diberikan kepribadian yang santun itu tanda kalau dia dicintai oleh Allah ya. Nabi SAW bersabda, idza aradallahu bi ahli baitin khairan udkhila alaihim ar-rifq. Jadi kalau Allah ya menghendaki baik, menghendaki apa? Baik bagi seseorang, jadi keluarganya diberikan keluarga yang baik, itu cirinya adalah dia memiliki bahasa apa? Santun ya. Santun, jadi santri santun ya, jadi di rumah juga santun sama orang tuanya. Santun itu apa, Fauzi? Lembut ya dia ya, jadi nggak boleh rewel di rumah dan nggak boleh apa? Teriak-teriak kalau minta ke ibunya ya sih ya. Jadi harus dengan bahasa yang sopan ya. Jadi bahasa yang sopan, yang baik ya. Itu tanda apa? Tanda kebaikan ya. Paham Musa? Jadi tanda kebaikan itu tadi apa? Diberikan akhlak atau perilaku yang sopan santun tadi. Baik, akhibati fillah para santri semua ya. Nah, akhlak santun ini harus dipraktekkan dimanapun kalian berada ya. Dimanapun kalian apa? Berada di jalan, di rumah, di masjid, di pasar, di mana saja. Jangan sampai hilang nih sifat ini ya. Kalau sifat ini hilang, jadinya orang itu jadi congkak atau sombong, jadi nggak terpuji itu. Berarti kepribadiannya juga hilang juga ya. Karena orang itu dilihat dari sisi apa? Sopan santunnya tadi. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu ya. Sesungguhnya sifat sopan santun itu ketika ada pada seseorang, itu dia akan menjadi terhias-hiasi ya. Jadi indah perilakunya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Demikian juga kalau orang itu udah hilang sopan santunnya, ugal-ugalan gitu, ya dia itu udah
hilang kepribadiannya ya, hilang ya kebaikannya, jadi orang nggak rambut lagi. Jadi oleh karena itu akhlak sopan santun ini harus senantiasa dijaga ya. Karena itu ciri khas seorang santri ya. Santri itu harus sopan santun, memiliki adab asor ya, memiliki perangai yang baik ya. Jadi jangan congkak, jangan jumawa ya. Jangan apa? Jumawa itu apa? Sombong ya, jumawa. Nah, kalian harus ngerti bahasa Indonesia. Congkak, sombong, jumawa itu jelek semua itu ya. Terus dia dihindari. Tidak boleh apa tadi? Jumawa. Tidak boleh apa? Apa jumawa? Sombong ya. Tidak boleh egois. Egois itu apa? Rakus, mementingkan diri sendiri ya. Itu egois ya. Jadi egois, congkak, jumawa itu merusak apa? Akhlak ya, merusak apa? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung sholat sunnah itu saja. Nanti habis sholat sunnah apa? Tilawah ya kan? Nah, ayo. Yang sudah salaman langsung sholat sunnah. Nah, langsung sholat sunnah sih. Sholat sunnah langsung tilawah. Habis tilawah baru makan siang.